Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai manajemen pemasaran sebagai tugas dari mata kuliah manajemen pemasaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hasbullah. Saya dari kelas MN20I. Saya lahir di Sukabumi 12 Maret 2001, maaf. Alamat saya di Kampung Cilengsir, RT 7 RW 1, Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi. Agama saya Islam, pendidikan SD, SDN 1 Bojonglongo, SMP, SMP Sidik Parakan Salak, dan SMA juga di SMK Sidik Parakan Salak. Baik, kita masuk ke pengertian. Sebelum ke pengertian manajemen pemasaran, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih arti dari manajemen tersebut. Manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan perorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan perorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan secara efektif. Nah, jadi suatu manajemen itu adalah salah satu seni atau ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan terhadap suatu organisasi atau perencanaan pengorganisasi ya, dengan cara efektif dan efisien. Selanjutnya, setelah memahami materi definisi dari manajemen, selanjutnya masuk ke definisi pemasaran. Nah, pemasaran adalah suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai dengan konsumen. Nah, dalam pemasaran tersebut, jadi konsep pemasaran pergerakannya itu adalah salah satunya adalah untuk melaksanakan proses jual beli, di mana si produsen menyampaikan kepada si konsumen dan terjadilah tawar menawar, negosiasi untuk si konsumen menghasilkan dari barang yang diinginkan, sedangkan si produsen menghasilkan uang dari si konsumen. Next, nah setelah kita tahu dari definisi manajemen, definisi pemasaran, barulah kita akan tahu dari pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan yang terdiri dari kegiatan pengorganisasian, mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, jadi manajemen pemasaran itu adalah suatu konsep di mana pemasarannya itu terkoordinir, proses kegiatan pemasarannya itu terkoordinir secara terperinci sesuai dengan apa yang kita tuju secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah fungsi pemasaran yang merupakan kegiatan terpadu dan saling mendukung antara lain. Yang pertama yaitu perencanaan pemasaran. Nah, penentuan segala sesuatu sebelum dilakukan kegiatan pemasaran meliputi yaitu tujuan, strategi, kebijaksanaan, serta taktik yang dijalankan. Tujuannya adalah yaitu meniadakan ketidakpastian masa datang bila ada perubahan-perubahan karena situasi dan kondisi perusahaan maupun di luar perusahaan maupun yang tidak menentu. Selanjutnya, karena tujuan organisasi sudah difokuskan, maka dengan perencanaan maka akan menghindari adanya penyimpangan tujuan. Selanjutnya, rencana walaupun mahal tetapi ekonomis karena segala kegiatan telah terfokuskan dengan segala biaya-biayanya. Rencana pemasaran terperinci diperlukan untuk setiap bisnis, produk, atau merek. Nah, jadi suatu perencanaan dalam hal pemasaran itu sangat diperlukan sebab akan ada tujuan-tujuan yang difokuskan untuk mencapai suatu target yang kita inginkan.
Selanjutnya adalah bagian-bagian minimal melakukan perencanaan, yaitu bagian dasarnya ada beberapa bagian minimal atau bagian dasar. Yang pertama yaitu ringkasan bagi eksekutif. Tujuannya adalah menyediakan pandangan singkat atas rencana yang diusulkan agar dapat ditinjau dengan cepat atau oleh manajemen. Selanjutnya, situasi pemasaran saat ini bertujuan adalah menyajikan data latar belakang yang relevan mengenai pasar produk, persaingan, dan distribusi. Selanjutnya, analisis ancaman dan peluang bertujuan untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang utama yang mungkin mempengaruhi produk. Selanjutnya, sasaran dan isu bertujuan untuk menentukan sasaran perusahaan untuk produk di bidang penjualan, pangsa pasar, laba, serta isu yang akan mempengaruhi sasaran ini. Selanjutnya, strategi pemasaran menyajikan pendekatan pemasaran yang luas yang akan digunakan untuk mencapai sasaran dalam rencana. Selanjutnya, program tindakan tujuannya adalah mengspesifikasikan apa yang akan dilakukan, siapa yang akan melakukannya, kapan, dan berapa biayanya. Selanjutnya masuk ke bagian anggaran. Anggaran ini bertujuan untuk laporan laba dan rugi yang diproyeksikan, yang meramalkan hasil keuangan yang diharapkan dari rencana tadi. Selanjutnya pengendalian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana kemajuan rencana yang akan dipantau. Selanjutnya, implementasi pemasaran. Implementasi pemasaran merupakan proses yang mengubah strategi dan rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencapai sasaran. Implementasi mencakup aktivitas sehari-hari dari bulan ke bulan yang secara efektif melaksanakan rencana pemasaran. Kegiatan ini dibutuhkan program tindakan yang menarik semua orang atau semua aktivitas serta struktur organisasi formal yang dapat memainkan peranan penting dalam mengimplementasikan strategi pemasaran. Selanjutnya adalah implementasi yang sukses tergantung dari beberapa kegiatan kunci berikut. Nah, ada beberapa kunci untuk mengimplementasikan pemasaran. Yang pertama yaitu pengorganisasian kegiatan pemasaran. Nah, pengorganisasian merupakan proses menciptakan hubungan antara fungsi personalia dan faktor fisik atau sarana agar kegiatan pemasaran yang harus dilaksanakan bisa mencapai tujuan yang benar, meliputi pembagian kerja, wewenang tanggung jawab, dan pelaporan kerja. Tujuannya adalah setiap orang di dalam organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pemasaran yang telah dibebankan kepadanya sehingga tidak overlapping pekerjaan. Nah, selanjutnya adalah pengarahan kegiatan pemasaran. Nah, dari pengarahan kegiatan pemasaran ini bertujuan adalah usaha yang berhubungan dengan segala sesuatu kegiatan pemasaran agar semua itu dapat dilakukan dengan baik, meliputi yang pertama pemberian perintah secara baik, harus ada follow up-nya secara sederhana, perlu penjelasan sehingga ada pengertian dan sifat harus konsultatif. Nah, selanjutnya adalah motivasi kepemimpinan dengan pengarahan. Segala kegiatan yang menyimpang akan terdeteksi dan pemimpin dapat memberikan motivasi untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan harapan serta mungkin agar terjadi harmonisasi antara anggota organisasi atau bisa disebut dengan firm atau firma gitulah ya. Selanjutnya yang ketiga adalah pengkoordinasian kegiatan pemasaran. Pengkoordinasian kegiatan pemasaran merupakan proses menciptakan hubungan antara fungsi personalia dan faktor fisik
faktor fisik, di mana usaha mensinkronkan dan menyatukan segala kegiatan pemasaran dalam organisasi agar tercapai tujuan yang efektif dan efisien. Gimana sih cara menjalankan pengkoordinasian kegiatan pemasaran yang baik? Nah, ada beberapa cara menjalankan koordinasi yang efektif atau yang baik dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu diadakannya prosedur yang terang dan jelas dan ditentukan tanggal penyelesaiannya atau diberi deadline. Si anggotanya itu diberikan deadline kapan harus selesai dan kapan harus dikerjakan, seperti itu. Yang kedua adalah koordinasi dilakukan secara formal melalui pimpinan, staf, pembantu, serta panitia maupun pejabat penghubung. Tetap dilakukan kontak tidak formal. Nah, jadi tidak hanya dilakukan secara formal saja. Nah, untuk koordinasian kegiatan ini juga bisa dilakukan dengan secara tidak formal atau melalui staf pembantu atau panitia yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran. Selanjutnya yaitu pengendalian atau evaluasi kegiatan pemasaran, yaitu usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana, yang meliputi yaitu yang pertama penentuan standar, supervisi kegiatan atau pemeriksaan, yang ketiga perbandingan hasil dengan standar, yang keempat kegiatan mengkoreksi standar. Next, selanjutnya yaitu proses evaluasi kegiatan pemasaran. Nah, ini ini adalah salah satu konsep yang pertama, yaitu menetapkan sarana apa yang ingin dicapai, menetapkan sasaran apa yang kita capai. Selanjutnya pada mengukur kualitas kerja, yaitu apa yang terjadi pada pekerjaan. Selanjutnya dalam mengevaluasikan kinerja, hal yang ditanyakan adalah mengapa hal ini terjadi, seperti itu. Selanjutnya yaitu mengambil tindakan perbaikan. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu apa yang harus kita lakukan mengenai hal tersebut. Nah, pada konsep ini kita bisa menjelaskan bahwa kegiatan pengendalian evaluasi di sini dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Nah, yang pertama yaitu pengendalian operasional. Pengendalian operasional termasuk memeriksa kinerja yang sedang berlangsung terhadap rencana tahunan dan mengambil tindakan perbaikan kalau perlu, ya. Tujuannya adalah memastikan bahwa perusahaan mencapai penjualan, laba, dan sasaran lain yang ditetapkan dalam rencana tahunannya, gitu ya. Kegiatan ini juga mencakup penentuan produk, wilayah, pasar, dan saluran yang berbeda yang dapat mendatangkan sebuah laba bagi perusahaan. Selanjutnya yang kedua yaitu pengendalian strategik, di mana meliputi pengamatan apakah strategi dasar perusahaan sesuai dengan peluang yang terbuka atau tidak. Nah, jadi harus ada pengendalian di mana pengamatan strategik yang lebih luas bagi kegiatan evaluasi pemasaran tersebut. Nah, strategi dan program pemasaran dapat ketinggalan zaman dalam waktu singkat. Nah, jadi harus ada upgrading setiap kita sudah meluncurkan strategi itu, maka kita juga harus yang akan datang itu jangan dipakai lagi strategi itu, tetapi kita harus mengupgrade strategi pemasarannya dalam waktu singkat yang perusahaan harus secara periodik menilai. Jadi pemasaran itu harus secara periodik untuk menilai ulang pendekatan terhadap pasar secara keseluruhan, seperti itu. Next. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mungkin itu saja yang saya pahami mengenai saya tahu mengenai manajemen pemasaran tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.